Halo, perkenalkan nama saya Daniel Rengga, NIM 251204071 dari kelas TA 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang routing statik. Apa itu routing statik? Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri: jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Cara kerja: konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing admin. Jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Sekarang saya akan melakukan percobaan routing statis menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer berdasarkan gambar ilustrasi berikut. Yang pertama, pilih End Device, pilih PC, masukkan PC 1 sampai PC 4. Selanjutnya pilih Network Device, pilih Switch, masukkan 2 buah PT Switch. Lalu pilih Router, masukkan 2 buah PT Router. Selanjutnya hapus router, switch, dan PC 0. Lalu pilih connection dan pilih automatic. Automatic sini akan secara otomatis memilihkan jenis kabel yang sesuai dengan alat apa yang dihubungkan. Lalu kita rapikan agar nanti terlihat jelas waktu kita melakukan simulasi. Selanjutnya klik option, lalu klik preference, lalu centang pada always show port labels in logical workspace. Hal ini berfungsi agar kita tahu port mana yang digunakan untuk menghubungkan kabel. Lalu dapat dilihat pada gambar bahwa switch 1 menggunakan network 1.0, sedangkan switch 2 menggunakan network 2.0 dan sama-sama menggunakan default gateway 254. Selanjutnya set IP PC1, klik PC1, pilih desktop, pilih IP configuration, masukkan IP address-nya yaitu 1.1, lalu subnet masknya tetap, dan untuk default gateway-nya yaitu sesuai gambar yaitu 254. Lalu set IP PC lainnya untuk cara sama, dan untuk PC2 sendiri IP address-nya yaitu 1.2, subnet mask tetap, dan default gateway-nya 254. Untuk PC3 IP address-nya yaitu 2.3, subnet mask tetap, dan untuk default gateway-nya 2.254. Untuk PC4 IP address-nya 2.4, subnet mask tetap, dan default gateway 2.254. Dapat dilihat kabel yang menghubungkan antara switch dan router dengan router masih berwarna merah, yang artinya masih belum dihubungkan. Untuk menghubungkannya, klik router, pilih config, lalu klik serial 2/0, centang pada on, lalu klik Ethernet 0/0, centang pada on juga. Lakukan hal yang sama pada router 2. Maka akan muncul segitiga berwarna hijau yang artinya kabel sudah terhubung. Selanjutnya kita set IP dari router 1. Klik router 1, pilih Fast Ethernet 0/0, lalu kita masukkan IP address-nya berupa default gateway switch 1 yaitu 1.254. Untuk subnet mask tetap, lalu pilih serial 2/0,
kita masukkan IP address sesuai pada gambar, yaitu 12.12.12.1. Dan untuk subnet masknya kita ganti menjadi 255.255.255.0. Lakukan hal yang sama pada router 2. Untuk IP address Flash Ethernet 0/0 router 2 menggunakan default gateway dari switch 2 yaitu 2.254 subnet mask tetap. Lalu untuk IP serial 2/0 router 2 yaitu 12.12.12.2 dan subnet masknya kita ganti menjadi 255.255.255.0. Sekarang kita akan menghubungkan router 1 dengan router 2 secara manual menggunakan routing static. Yang pertama, klik router 1 lalu pilih static, lalu pada network masukkan network dari router 2 yaitu 2.0, lalu pada max yaitu 255.255.255.0, lalu pada next hub yaitu 12.12.12.2, lalu klik add. Lakukan hal yang sama dengan router 2. Untuk network yaitu network dari router 1 yaitu 1.0, lalu untuk max tetap, lalu untuk next hub yaitu 12.12.12.1, lalu klik add. Sekarang kita akan mencoba melakukan tracing dari PC1 ke PC3 dan 4. Yang pertama, klik PC1 lalu pilih command prompt. Sebelum itu kita harus menghubungkan dulu dari PC1 ke PC3, ketikkan ping, lalu masukkan IP dari PC3 yaitu 2.3, lalu klik enter. Maka akan muncul beberapa reply dan sebuah request timeout. Request timeout di sini menandakan bahwa sedang mencari ARP. Hubungkan juga PC1 dengan PC4, ketikkan ping dan juga IP dari PC4 yaitu 2.4, lalu klik enter. Setelah proses menghubungkan selesai, sekarang kita dapat melakukan tracing dari PC1 ke PC3. Ketikkan tracer lalu masukkan IP dari PC3 yaitu 2.3. Selanjutnya akan muncul 3 buah rute. Rute yang pertama melewati switch, rute yang kedua melewati router, rute yang ketiga adalah PC3 itu sendiri. Selanjutnya lakukan tracing pada PC4. Ketikkan tracer, lalu masukkan IP dari PC4 yaitu 2.4, lalu akan muncul rute-rute atau jalur dari PC1 ke PC4. Sekarang kita akan melakukan percobaan mengirimkan paket PDU dari PC1 ke PC3 dan juga PC4. Selanjutnya klik mode simulation, lalu klik select all/none, lalu klik edit filter, lalu centang pada ICMP. Klik PDU, lalu klik PC1 dan PC3, lalu klik forward dari PC1 menuju switch, klik forward lagi dari switch menuju router 1, klik forward lagi dari router 1 menuju router 2, klik forward lagi dari router 2 menuju switch, klik forward lagi dari switch menuju PC3, klik forward lagi dari PC3 kembali ke switch, klik forward lagi dari switch kembali ke router 2, klik forward lagi dari router 2 kembali ke router 1, klik forward lagi dari router 1 kembali ke switch, klik forward lagi dari switch kembali ke PC1, dan akhirnya PDU berhasil terkirim. Delete skenario. Lakukan hal yang sama dengan PC1 dan PC4, lalu amati jalur yang dilewati oleh PDU.
Dapat dilihat jalur yang dilalui PDU mirip dengan jalur yang dilalui dari PC1 ke PC3. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata maupun informasi. Sampai jumpa di lain waktu.